Selamat berjumpa kembali bersama saya Kristiana Dananti dalam kelas statistik untuk program studi akuntansi. Salam sehat saudara. Pada pagi hari ini atau kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai analisis regresi dan korelasi untuk materi ke-13. Di dalam pertemuan atau pembahasan kali ini kita akan membahas ada 4 hal, yaitu pengertian regresi sederhana dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Kemudian yang kedua, kesalahan baku penaksiran. Yang ketiga, makna korelasi. Dan yang keempat, cara menghitung koefisien korelasi. Di dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita menemukan permasalahan atau fenomena yang memiliki keterkaitan atau hubungan. Misalnya di sini ada contoh kejadian permintaan terhadap suatu produk berhubungan dengan harga. Kemudian harga produk dipengaruhi banyaknya permintaan terhadap produk tersebut. Permintaan terhadap suatu produk dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan masyarakat. Juga hasil penjualan produk ditentukan oleh keberhasilan perusahaan tersebut dalam mengiklankan produk tersebut. Nah, dari contoh kejadian ini ada variabel yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kemudian ada variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain, dan ada variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Nah, untuk itu kita akan mencermati atau menganalisis kejadian-kejadian tersebut dengan analisis regresi dan analisis korelasi. Secara visual, korelasi antara dua buah variabel ditunjukkan dengan diagram scatter tersebut. Variabel yang dipengaruhi disebut dengan variabel tak bebas atau terikat. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut dengan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau variabel independen yang dinotasikan sebagai X. Di dalam analisis regresi kita perlu memahami dulu pengertian garis regresi. Garis regresi itu merupakan garis lurus atau garis linier yang menunjukkan garis taksiran atau perakiraan untuk mewakili hubungan antara variabel X atau variabel Y. Persamaan umum garis regresi secara sederhana hanya ada satu variabel bebas atau yang mempengaruhi dan satu variabel yang dipengaruhi biasanya dinotasikan sebagai Y, expected Y ya, Y hat itu sama dengan B0 plus beta 1 X1, di mana Y hat itu taksiran untuk variabel tidak bebas Y. Sedangkan X1 adalah nilai variabel bebas, beta 0 merupakan intercept bila X sama dengan 0, beta 1 merupakan koefisien arah atau slope garis regresi. Nah, kita membutuhkan data untuk dapat menghasilkan persamaan umum garis regresi sederhana ini. Persamaan regresi mana yang paling baik? Regresi yang paling baik adalah regresi yang mempunyai total kuadrat kesalahan atau total kuadrat selisih atau total kuadrat error itu sigma Y min Y hat dikuadratkan yang paling minimum. Artinya apa saudara? Artinya selisih antara yang ditaksir dengan taksirannya itu minimum. Di sini ada tanda kuadrat untuk menghilangkan selisih positif dan selisih negatif.
Untuk mendapatkan kuadrat error minimum menggunakan metode kuadrat minimum atau least square method. Metode kuadrat minimum menggunakan rumus secara manual seperti ini. Untuk mencari beta 0 kita menghitung sigma y kali sigma x kuadrat minus sigma x dikalikan sigma xy dibagi dengan n sigma x kuadrat dikurangi sigma x dikuadratkan. Sedangkan beta 1 itu rumusnya adalah n kali sigma xy min sigma x sigma y dibagi dengan n sigma x kuadrat dikurangi dengan sigma x dikuadratkan. Atau bisa juga kita menghitung beta 1 bisa menghitung beta 0 ya, bila beta 1 kita hitung terlebih dahulu. Sehingga untuk beta 0 itu sama dengan sigma y dibagi n dikurangi beta 1 dikalikan sigma x per n. Kalau ini nilai beta 1 kita hitung terlebih dulu. Berikutnya untuk kesalahan baku taksiran y estimasi atau y hat ini ya, kita bisa mencari dengan rumus sigma e kuadrat itu sama dengan sigma y min y hat hasilnya dikuadratkan. Atau kita bisa menghitung sigma e kuadrat, kalau ini persamaan ini kita bagi dengan n, maka kalau sisi yang sebelah kiri kita bagi dengan n, maka sebelah sisi yang kanan juga kita bagi dengan n. Selanjutnya diambil akarnya akan menjadi persamaan seperti ini. S y hat untuk x itu sama dengan akar sigma y min y hat hasilnya dikuadratkan dibagi n. Nah ini kalau kita jabarkan ini tadi y min y hat dikuadratkan itu kan y sigma y kuadrat min beta 0 sigma y min beta 1 dikalikan sigma x y dan dibagi dengan n. Selanjutnya kita sebelum masuk ke koefisien korelasi pokok bahasan ketiga, kita lihat dulu contoh di sini. Misalnya di sini ada data, ambil contoh ini data X itu adalah tinggi badan ayah dan Y itu tinggi badan anak laki-laki atau putra. Nah, secara umum biasanya tinggi badan anak laki-laki itu akan dipengaruhi oleh tinggi badan ayah mereka. Ini tidak bisa dibalik secara natural. Tidak mungkin tinggi badan seorang ayah itu dipengaruhi tinggi badan tinggi badan anak laki-laki mereka, karena yang lahir terlebih dulu adalah ayah. Nah, oleh karena itu X di sini adalah variabel tinggi badan anak laki-laki, kemudian Y itu tinggi badan ayah. Nah, untuk mendapatkan regresi, jadi taksiran kalau ayahnya itu memiliki tinggi badan, misalnya di sini nanti kita akan taksir ya 70. Berapa tinggi badan anak laki-laki mereka itu. Nah, ini kalau data real ketika tinggi ayah 70, maka tinggi anak 68. Nah, ini secara real, tetapi nanti kita akan membuat taksirannya. Kita kembali ke slide dulu.
Nah, ini kasus tadi ya. Kita diminta untuk membuat diagram pencar data tersebut. Kemudian seberapa kuat hubungan variabel tinggi badan ayah dan tinggi badan putra. Tentukan persamaan regresi untuk beta 0 ditambah beta 1 X1. Bila tinggi badan seorang ayah 74 inci, berapa tinggi putra mereka atau putranya. Nah, untuk menjawab ini kita cari dulu hubungan itu ditunjukkan dengan korelasi. Korelasi itu rumusnya seperti ini. R sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y dibagi dengan akar N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikalikan N sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Nah, kita cari di sini hasilnya di Excel tadi ya. Ini nilai regresi, nilai X-nya itu totalnya 800, kemudian jumlah Y atau sigma Y itu 811, nilai XY-nya 54107, sigma kuadratnya 53418. Kemudian sigma Y kuadrat 54849. Kita masukkan ke dalam rumus korelasi. Itu hasilnya nilai korelasinya sebesar 0,1126. Nah, korelasi ini merupakan sebuah koefisien yang nilainya itu antara -1 sampai dengan 1. Semakin mendekati angka 1 berarti hubungan itu semakin kuat. Sedangkan semakin mendekati nilai 0 hubungan semakin lemah. Adapun tanda positif dan negatif itu menunjukkan arah hubungan. Ketika R itu bertanda positif, maka hubungan antar dua variabel itu searah. Searah artinya bagaimana? Jika variabel yang satu itu naik, maka variabel yang lain juga akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, ketika satu variabel nilainya turun, maka nilai variabel yang lain juga akan turun. Itu kalau R positif. Sedangkan R negatif itu artinya adalah nilai hubungan itu bersifat tidak searah atau berbanding terbalik. Artinya jika sebuah variabel itu mengalami kenaikan, maka variabel yang berhubungan dengan variabel tersebut akan mengalami penurunan. Atau sebaliknya, ketika yang satu naik, yang lain akan turun, yang lain turun, yang lain akan naik. Nah, seberapa besar arahnya itu tergantung pada kekuatan hubungan. Semakin mendekati 1, maka kenaikan yang searah itu akan sama. Tetapi semakin mendekati 0 itu hubungannya semakin lemah. Itu tentang korelasi. Nah, selanjutnya kita mencari nilai untuk beta 1 dan beta 0 untuk mendapatkan persamaan Y hat itu yang tadi B0 plus beta 1 X. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus, hasilnya ternyata persamaannya 35,83 ditambah 0,4764 X. Nah, persamaan ini bisa dipakai untuk menaksir berapa tinggi putra apabila tinggi badan ayah itu 71 cm. Nah, ini tinggal dimasukkan nilai X-nya itu 71, maka ditaksir jika ayah tinggi 71, maka nilai taksiran untuk tinggi badan anak laki-laki atau putra itu setinggi 69,6544.
Nah, ini untuk pembahasan korelasi. Tadi yang saya bahas. Kemudian, apakah masing-masing ini signifikan atau tidak? Untuk korelasi, nanti kita akan menggunakan uji T untuk menentukan koefisien korelasi itu signifikan atau tidak. Demikian juga untuk persamaan regresi beta 1 maupun beta 0 itu signifikan atau tidak, kita menggunakan uji T untuk melihat keberartian nilai masing-masing koefisien. Nah, ini hasil perhitungannya seperti ini. .35 ini ya. Jadi dari kasus kita tadi ini pertanyaannya kan buat diagram pencar. Kalau diagram pencar kita buat aja di Excel seperti ini. Ini hasil dari Excel. Ini biasa kita membuat, kita susun nilai X dan Y, kemudian nilai X dan Y-nya kita ambil tabelnya ya untuk membuat diagram pencar. Kemudian kita sisipkan di sini pakai grafik atau pakai diagram, boleh, terserah. Nah, ini kalau diagram ini bisa gelembung, bisa, ini terserah milihnya, mau di sini juga boleh. Seperti ini. Atau kita bisa menggunakan kalau ini kita tampilkan nilai XY-nya, tinggal kita taruhkan ini XY-nya juga bisa ya saudara. Kita pilih di sini, kita blok, kemudian kita sisipkan, kita pilih di sini seperti ini. Ini untuk yang vertikal itu Y, kemudian yang X itu horizontal. Nah, itu hasilnya untuk kasus kita pagi ini. Ini tinggi badan putra, kemudian ini tinggi ayah. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, dari diagram pencar ini, kalau kita tarik sebuah garis lurus, ini kemiringannya ke arah kanan atas, berarti kemiringan positif. Itu bisa ditunjukkan dari hasil persamaan ini. Persamaannya ini kan plus, ini nilai tanda di sini positif, berarti arahnya itu naik untuk regresi. Nah, regresi ini untuk yang sederhana tadi X-nya itu hanya ada 1 di sini, variabel bebasnya itu hanya 1, maka disebut dengan regresi sederhana. Nah, di dalam penelitian atau di dalam fenomena sehari-hari, kadang-kadang variabel terikat itu dipengaruhi oleh lebih dari 1 variabel bebas. Nah, sehingga persamaan ini akan berkembang menjadi misalnya X-nya ada 2 gitu ya, maka Y hat itu sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 dan seterusnya sampai beta N XN. Nah, apabila kita akan menganalisis untuk analisis regresi ini ya, apabila data variabel X-nya itu lebih dari 1, tentu secara manual akan lebih sulit. Oleh karena itu kita membutuhkan bantuan program. Yang sering kita gunakan adalah program SPSS. Tuh. Nah, ini contoh ya, kita buka program SPSS.
Pertama kali kalau kita buka program SPSS, ini programnya ada di sini. Kita panggil di sini. Kalau sudah diinstal, di sini ada shortcut seperti ini. Ini saya pakai SPSS yang versi 20. Ada banyak versi untuk SPSS. Silakan saudara bisa download dari internet itu. Ini saya pakai yang 20. Nah, ini misalnya kita ambil data. Nah, ini tampilan pertama kalau kita membuka SPSS. Di sini mirip Excel ya, saudara. Jadi di sini ada menu, kemudian ada ini shortcut untuk memanggil menu. Kalau kita akan memasukkan data baru, kita pakai new data, tapi saya akan open data yang sudah ada. Ini open data, saya ambil ini X-nya itu lebih dari 1, jadi ada X-nya itu banyak sekali ini. Nah, contoh seperti ini, saya ambil yang ini saja. Nah, ini ada banyak data. Nah, ini bisa dipakai untuk menyusun regresi. Nah, ini misalnya akan diketahui sebuah penelitian untuk mengetahui kesadaran membayar pajak itu dipengaruhi oleh realisasi pajak ya, variabel terikatnya realisasi pajak itu dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi, pencatatan akuntansinya, kemudian sosialisasi pajak dari kantor pajak, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak untuk membayar pajak. Nah, di sini X-nya itu adalah X1-nya adalah akuntansi, kemudian X2-nya adalah sosialisasi, dan X3-nya adalah keadilan. Akan dipakai untuk mempengaruhi realisasi pajak. Nah, untuk itu analisisnya kita ambil di sini, analisis regression, kemudian kita pilih yang linear, kita pilih data di sini untuk yang dependent, tadi Y berarti ya, dependent itu kita ambil yang realisasi, kemudian untuk X-nya adalah akuntansi, kemudian sosialisasi dan keadilan. Nah, untuk program SPSS di sini menyediakan banyak menu. Di sini statistik itu kita bisa klik, ini untuk mencari nilai estimasi. Kalau kita hanya sekedar mencari estimasi untuk beta 0, beta 1 dan beta 2, kita tinggal klik yang estimate ini dan model fit. Tapi kalau kita mau mencari pengujian asumsi klasik untuk model regresi yang lain, kita bisa mengklik di sini collinearity diagnostic dan Darwin-Watson. Itu untuk mencari collinearity diagnostic itu biasanya dipakai untuk mencari multikoliniaritas, adakah hubungan antar variabel bebas dalam model regresi itu. Kemudian Darwin-Watson itu untuk autokorelasi. Nah, untuk kesempatan kali ini saya belum akan menjelaskan untuk uji asumsi klasik model regresi, tetapi hanya fokus pada nilai taksiran untuk beta 0, beta 1 dan seterusnya. Oleh karena itu saya hanya
menggunakan di sini secara default untuk mencari koefisien tadi ya. Ini saya masukkan untuk variabel dependent di bagian sel dependent ini. Untuk independent saya masukkan untuk variabel independent. Kemudian kita oke. Dalam sekejap mata kita akan mendapatkan di sini tabel koefisien untuk membuat taksiran. Nah, ini ternyata untuk model yang kita hasilkan, variabel sosialisasi itu dikeluarkan dari model, sehingga kita hanya mendapatkan Y realisasi itu hanya dipengaruhi oleh ini. Kalau kita menggunakan unstandardized coefficient, di sini ada konstan beta nolnya tadi 1,996. Di sini tandanya positif 1,91 ditambah ini tandanya juga positif, berarti ditambah ya 0,304 keadilan. Lah, apakah akuntansi dan keadilan itu berpengaruh secara signifikan terhadap realisasi pajak? Kita bisa lihat di sini nilai signifikansi. Apabila signifikansi di sini kurang dari tingkat kesalahan yang kita tetapkan, misalnya kita menggunakan alfa 5%, maka berarti di sini H0 ditolak, HA diterima. Artinya pengaruh secara parsial variabel akuntansi terhadap variabel realisasi itu signifikan. Terbukti secara statistik dan tidak terjadi secara kebetulan. Demikian juga untuk keadilan, itu di sini signifikansinya kurang dari 5%, sehingga pengaruhnya adalah secara parsial signifikan. Nah, bagaimana kalau variabel itu secara bersama-sama kita pakai untuk memprediksi realisasi pajak? Maka di sini kita lihat pada tabel ANOVA. Nah, ini kita lihat nilai untuk mencari pengaruh secara bersama itu kita menggunakan nilai F yang kita bandingkan dengan tabel, atau kita menggunakan nilai signifikansi untuk nilai F ini. Sama seperti T tadi, untuk signifikansi F apabila kurang dari 5%, maka pengaruh secara bersama untuk variabel bebas, keadilan dan akuntansi itu signifikan terhadap realisasi. Apa maksudnya pengaruh secara bersama dan secara parsial? Kalau secara parsial itu kita hanya mengamati variabel itu secara individu. Jadi kita mempengaruhkan akuntansi, pencatatan akuntansi terhadap realisasi pajak itu secara sendiri. Kemudian kita mempengaruhkan variabel keadilan secara individu terhadap variabel dependent realisasi. Kalau secara bersama berarti kita menggunakan kedua variabel ini secara serentak bersama-sama untuk memprediksi atau mempengaruhi realisasi pajak. Nah, untuk seberapa bagus model ini dapat dipakai untuk memprediksi, jadi biasanya kita lihat pada nilai R-square atau adjusted R-square. Nah, R-square ini merupakan nilai R kuadrat tadi ya, korelasi yang dikuadratkan tadi. Nah, ini semakin mendekati 1 berarti kecocokan model di dalam kecocokan data di dalam menyusun model itu semakin baik. Semakin mendekati 0 berarti modelnya semakin buruk untuk dipakai sebagai alat prediksi. Ini bisa menggunakan R-square, bisa menggunakan adjusted R-square. Biasanya kalau model regresi yang berganda lebih dari 1 X-nya biasa digunakan yang adjusted R-square. Nah, ini nilainya 0,727, berarti kualitas atau
kecocokan data di dalam membuat model ini semakin baik ya mendekati kuat lah. Oke, itu yang bisa saya jelaskan untuk model analisis regresi dan korelasi dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, selamat berjumpa kembali. Salam sehat.